kembali lagi dengan saya Stephanie Mones. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang pengulangan. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas waktu tertentu yang telah ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for out untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string ini dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi kurung kurawal aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Oke, jadi pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasikan dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5, karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi bernilai true. Dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian, nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika if bernilai 5, kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar ini. Jadi ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Kita dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya dari 1 sampai 5 dan dari min 1 sampai 3 dan sebagainya. Jadi berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Jadi di sini kita buat dulu sebuah file baru.
Jadi pada kode di layar kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Selanjutnya, perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do buka kurung kurawal aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma. Lalu tutup kurung while dalam kurung kondisi titik koma. Berbeda dengan while pada perintah do while, kondisi diperiksa di akhir blok pengulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut ini. Perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung aksi titik koma atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement buka kurung kurawal aksi 1 titik koma aksi 2 titik koma lalu tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut ini.
Pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array dua dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks dalam array. Skripnya itu dapat dilihat pada kode di layar ini. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut.
Perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya itu dapat dilihat di kode di layar berikut ini. Oke, sekian penjelasan untuk tutorial kali ini.